Salam Ibu dosen dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Yuminani Milkanam Nafa, NIM 101-2020-0149, kelas D, Prodi PAUD, semester 2. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video kali ini saya akan menjelaskan alat permainan dari bahan-bahan bekas. Di sini yang saya ambil adalah permainan baling-baling. Dalam dunia anak-anak, bermain adalah hal yang wajar karena di dalam dunia anak-anak adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Oleh karena itu, anak harus didekatkan dengan banyak permainan. Hal ini dapat mengembangkan kreativitas yang baik pada anak. Permainan baling-baling ini bisa menjadi hadiah mungil yang bagus untuk anak-anak. Dalam perbuatan permainan ini tidak membutuhkan banyak bahan, tetapi proses pembuatannya sangat cepat. Baling-baling sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk dirubah menjadi kekuatan mekanik. Selain itu, bermain atau permainan baling-baling ini untuk anak mengetahui baling-baling yang saya buat ini dari bahan-bahan alam, dari lingkungan atau bahan-bahan bekas, yaitu dari kayu, dos bekas yang tidak dipakai, terus tali rafia. Permainan baling-baling ini tidak tajam, tidak berbau, tidak berwarna, menggunakan bahan pewarna buatan. Selain itu, permainan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan literatur anak atau dapat menjadi sumber dan pedoman yang digunakan untuk anak dalam berbagai jenis kegiatan dalam bidang permainan sambil belajar. Sebab permainan ini banyak mengandung unsur pengetahuan baik segi memanikan baling-baling maupun segi pembuatannya. Permainan tradisional baling-baling merupakan salah satu hasil kreativitas yang biasa dijadikan bahan untuk bermain dan belajar, khususnya untuk anak-anak. Dalam pembuatan permainan ini sebenarnya bisa dari bahan-bahan yang lebih bagus dan bahannya bisa dibeli dari toko, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan alami. Yang berikut saya akan menjelaskan fungsi dari permainan baling-baling. Bagi anak, berikut ini fungsi yang pertama adalah menciptakan situasi bermain sambil belajar bagi anak. Dengan adanya permainan tradisional ini, anak dapat berimajinasi sesuai yang dipikirkannya. Sebab permainan edukatif seperti ini juga bernilai pendidikan yang tak disadari oleh anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Dengan adanya permainan ini, diharapkan anak dapat berimajinasi dan dapat mengembangkan rasa percaya diri terhadap sesama teman karena membuat dan memainkan permainan ini membutuhkan komunikasi yang baik. Yang berikut, melatih kemampuan motorik. Permainan tradisional seperti ini akan membuat peserta didik melatih kemampuan motorik dengan baik daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan kegiatan anak dituntun untuk melakukan gerakan-gerakan yang aktif. Yang berikut, meningkatkan daya kreativitas. Sedang tubuh pesat saat masa pertumbuhan. Jika didukung dengan permainan-permainan tradisional yang meningkat, daya kreativitas akan membuat anak pintar dan unggul bersama teman-temannya.
Yang berikut meningkatkan fisik anak. Dengan permainan ini, jadi terlatih untuk merasa lelah. Lelah di sini merupakan lelah yang sehat dan dapat meningkatkan fisik anak. Secara alami, tubuh memang memiliki sistematis imunitas yang baik untuk melawan seragam penyakit dari luar. Dengan banyak bergerak dan bermain secara langsung, membuat fisik anak menjadi meningkat dan semakin baik ke depannya. Fisik yang sehat mendukung anak untuk tetap dapat melakukan banyak aktivitas harian. Yang berikut mengembangkan pola sosialisasi dan emosi anak. Ketika bermain, anak-anak tentu membutuhkan teman untuk berkomunikasi dan bersosialisasi untuk mencurahkan keadaan diri kepadanya atau teman-temannya. Maka, oleh karena itu, pembelajaran ini, pola sosialisasi dan emosi anak akan terbangun dengan sendirinya. Selain itu, permainan baling-baling memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan intelektual pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosi pada peserta didik. Yang ketiga, bahan yang digunakan tidak mengandung bahan kimia dan ramah di lingkungan. Jadi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dalam baling-baling tersebut. Sebelumnya kita akan sediakan bahan-bahan. Yang pertama, 2 kayu kecil yang lurus yang sudah saya siapkan, sepotong lidi, sebuah botol bekas yang tidak dipakai, tali rafia, dan gunting. Langkah pertama adalah botolnya kita kasih bolong menggunakan gunting. Setelah itu, tali yang sudah disiapkan kita masukkan melalui lubang yang sudah kita sediakan di sini. Kita masukkan tali tersebut. Ketika talinya sudah muncul di atas, maka yang berikut kita lidi yang tadi kita pakai untuk ikat tali di bagian bawah. Kita ikat agak kuat supaya jangan mudah terlepas. Setelah itu, tali di bagian atas kita ikat lagi di kayu yang sudah disiapkan di bagian tengah kayu tersebut. Sama juga ikat harus keras supaya jangan mudah terlepas. Setelah itu kayu yang ini kita masukkan ke dalam botol tersebut. Lalu kayu yang berikut yang agak besar ini kita akan bolong lagi. Setelah itu kita pasang kayu yang bagian besar pada kayu yang sudah ada dalam botol ini. Jika sudah begini, maka kita lilit tali yang ada di bawah ini menggunakan kayu yang ada di atas sampai talinya semua terlilit di dalam botol. Kalau sudah begini, permainannya sudah selesai dan siap digunakan. Ayo kita coba.
Sekian dan terima kasih. Salam.